Bertarung, apa yang akan kau lawan denganku? Murongyu melirik Liu Wenyang dengan jijik, dan pada saat yang sama menepuk kepala Liu Wenyang dengan telapak tangannya. Kekuatan yang luar biasa mengalir ke tubuh Liu Wenyang, langsung menyegel semua kekuatannya. Kekuatan tempur sejati Murongyu jauh lebih tinggi dari Liu Wenyang, dan Liu Wenyang berani berkomplot melawannya, itu hanya mencari kematian. Apa? Liu Wenyang menjerit sangat keras, dan pada saat yang sama, dia terus berguling-guling di tanah karena rasa sakit jiwanya yang parah, tampak sangat menyedihkan. Tetapi semua orang yang hadir hanya menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Bahkan kaki tangannya tidak membantu. Hanya bercanda, kekuatan Murongyu sangat tak terduga. Jika mereka bergerak, bukankah mereka akan takut dengan konsekuensi yang sama seperti Liu Wenyang? Pada saat yang sama, mereka juga membenci Liu Wenyang di dalam hati mereka. Liu Wenyang selalu bertindak seperti seorang pria sejati, tetapi dia tidak menyangka akan bersikap begitu hina. Orang kuat di sisi binatang buas itu tidak bergerak. Bagi binatang buas tingkat alam keberuntungan, hanya butuh satu tamparan untuk membunuh semua biksu termasuk Murongyu dan yang lainnya yang hadir. Namun, ada suara dalam benaknya yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukannya sekarang. Karena dia merasa bahwa suasana di sekitarnya semakin aneh. Murongyu telah meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dan berbagai metode siap digunakan. Namun, tidak ada yang istimewa yang ditemukan di aula tersebut. Harus dikatakan bahwa ada tempat khusus, dan itu adalah potret itu. Potret, hati Murongyu tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menoleh. Fen Huo dalam potret itu bahkan meliriknya dengan linglung. Jiwa Murongyu bergetar, dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri terbalik. Pada saat yang sama, hatinya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Ledakan, pada saat ini, binatang buas tingkat alam keberuntungan itu tiba-tiba melesat. Sasarannya bukanlah Murongyu, tetapi potret itu. Agaknya ia juga merasakan keanehan lukisan itu. Namun, setelah kekuatan mengerikan dari level alam keberuntungan menghantam lukisan itu, kekosongan di dekat lukisan itu berubah menjadi lapisan riak, dan kemudian kekuatan itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, mata semua orang terpancar ke lukisan itu. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu apa yang sedang terjadi. Melihat serangannya tidak berhasil, wajah binatang keberuntungan itu tampak sedikit jelek. Aku melihatnya melangkah maju dan sekali lagi melambaikan cakarnya ke lukisan itu. Boom! Setelah suara keras, cakar binatang buas tingkat alam keberuntungan langsung terpental berkeping-keping. Dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang mengerikan. Murongyu dan yang lainnya terkejut. Ini adalah keberadaan tingkat alam yang tidak berguna, jadi mengapa bukan lukisan itu? Mungkinkah leluhur api yang membara tidak mati, tetapi tersembunyi di dalam lukisan itu? Memikirkan hal ini, seseorang mulai pensiun dengan keras. Namun, mereka segera mendengar rengekan. Karena mereka menemukan bahwa, pada suatu saat, pintu masuk dan keluar di aula ini telah menghilang. Boom, 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 seseorang mulai meledak dan membombardir dinding aula. Tetapi dinding-dinding ini tidak tahu terbuat dari apa, dan mereka tetap tidak bergerak meskipun diserang. Murongyu melangkah mundur banyak tanpa bergerak, dan pada saat yang sama menatap lukisan itu dengan mata waspada. Pada saat ini, desahan samar tiba-tiba terdengar di telinga Murongyu dan yang lainnya. Meskipun suaranya tidak keras, itu sangat jelas. Siapa itu? Mata Murongyu, pupil mata orang yang sama menyusut dengan hebat, dan bulu kuduk di sekujur tubuhnya merinding. Reaksi orang-orang lainnya sama seperti reaksi Murongyu. Melihat sekeliling satu persatu, ada ekspresi ketakutan di wajah mereka. Hanya seekor binatang buas yang telah mencapai level alam keberuntungan. Bahkan tidak ada seorang pun biksu di level alam cahayawu. Baiklah, karena aku telah terbangun, biarkan aku terbangun sepenuhnya dengan darahmu. Suara samar itu terus berlanjut, berdenging di telinga semua orang. Pada saat yang sama, sebuah sosok perlahan muncul di depan lukisan itu sebagai seorang lelaki tua, persis sama dengan potret dalam lukisan itu. Leluhur yang terbakar. Ketika melihat sosok ini, semua orang yang hadir sangat takut hingga mereka mundur. Menurut legenda, leluhur api yang terbakar adalah eksistensi tertinggi di puncak alam keberuntungan. Orang-orang ini akan menjadi sekelompok semut di depan leluhur yang terbakar. Leluhur api yang terbakar dapat membuat mereka mati hanya dengan satu jari. Seberkas jiwa yang tersisa, aku akan membunuhmu. Binatang buas dari alam keberuntungan itu berteriak dengan keras, dan mencengkeram leluhur yang terbakar dengan satu cakar, mencoba menangkap lawannya sampai mati. Leluhur tua terbakar menatap dingin binatang buas dari alam keberuntungan, lalu menunjuk. Engah, Auzu.com binatang buas dari alam keberuntungan itu langsung layu di tanah, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Tampaknya leluhur yang terbakar menyegel kekuatan seluruh tubuh dengan satu jari. Kau menyegel kekuatanku. Binatang keberuntungan itu meraung, matanya berkedip-kedip dengan ganas. Leluhur tua Burning bahkan tidak melihat binatang buas dari alam keberuntungan, matanya mulai menembak, dan satu persatu melewati wajah semua orang. Semua biksu atau binatang buas yang telah dilihat oleh leluhur Burning, semuanya jatuh ke tanah. Pandangan itu benar-benar mengerikan. Mereka merasa bahwa jika leluhur Burning ingin membunuh mereka, mereka hanya perlu melihat mereka dan mereka akan mati.
Apakah ini kekuatan puncak alam keberuntungan? Semua orang merasa ngeri. Di belakang kerumunan, Murong Yu merasa tidak enak. Benar saja, perasaan buruk berkembang biak di hatinya, dan kemudian pandangan yang mengerikan telah ditransmisikan kepadanya. Itu adalah tatapan leluhur Burning. Murong Yu nyaris tidak memaksakan senyum di wajahnya dan membungkuk kepada leluhur tua Burning. Saya tidak tahu bahwa senior hanya berkultivasi di sini. Saya bersedia mengembalikan semua harta senior yang saya dapatkan sebelumnya. Leluhur Fen Huo menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Apakah Anda masih bisa memuntahkan hal-hal seperti kekuatan jiwa dan cairan primal chaos? Murong Yu terkejut. Chaos Yuannya hanya menyerap sebagian orang, dan sebagian besar dari mereka belum diserap, tetapi dia dapat mengembalikannya. Namun, kekuatan jiwa tidak dapat dikembalikan. Senior, saya bersedia memberikan kompensasi. Kata Murong Yu lagi. Kompensasi seperti apa yang Anda gunakan? Leluhur tua Fen Huo juga tidak berbicara, tetapi menatap Murong Yu dengan samar, dengan tatapan main-main di matanya. Murong Yu mencibir, leluhur Fen Huo meremehkannya. Belum lagi kekuatan jiwa dan esensi kacau, bahkan jika itu 100 juta kali lebih berharga, dia masih dapat mengimbanginya. Benda langit kekacauan, Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding dan harta karun lainnya, yang mana yang tidak berkali-kali lebih berharga daripada hal-hal seperti Chaos Yuannya. Hanya saja Murong Yu tidak dapat mengimbangi leluhur pembakaran untuk hal-hal itu. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengimbangi apapun. Saya awalnya memberi Anda hal-hal itu. Leluhur pembakaran tiba-tiba berkata lagi. Mendengar ini, hati Murong Yu tidak senang, tetapi sebaliknya, dia merasakan sedikit bahaya yang kuat. Namun, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit kegembiraan, apakah para senior akan mewariskannya kepadaku? Leluhur tua Burning menggelengkan kepalanya, tidak, ini bukan hanya tentang warisan. Kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada warisanku. Aku bahkan dapat membuatmu naik ke puncak alam keberuntungan dengan cepat. Sambil berbicara, leluhur tua Burning mengulurkan tangannya. Folly menghadap Murong Yu dan meraihnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Murong Yu dalam sekejap, dan dia telah menahan Murong Yu sebelum dia bisa bereaksi. Tahukah kau mengapa aku ingin meningkatkan jiwa dan ragamu? Leluhur tua api terbakar menatap Murong Yu dan tertawa. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tetapi kedalaman matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Karena para leluhur, aku akan melahap jiwamu dan merebut tubuh fisikmu. Namun, tingkat kultivasimu masih terlalu lemah. Belum lagi, semut-semut ini juga dapat meningkatkan kekuatanmu ke puncak alam semesta, dan bahkan mencapai keberuntungan. Sudah terlambat. Sambil berbicara, leluhur tua Burning melirik ke aula. Boom, boom, boom. Pada saat yang hampir bersamaan, ratusan biksu dan binatang buas di seluruh aula langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan kabut darah dan mengembun di kehampaan. Esensi dan darah ini seharusnya dapat meningkatkan kekuatanmu. Leluhur Burning masih tersenyum. Pada saat yang sama, dia menggaruk dengan tangan yang besar. Tiba-tiba, kabut darah setelah ledakan binatang buas dan biksu mengembun menjadi semburan darah, meledak ke arah Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu telah disegel dengan kekuatan, tidak dapat melawan, dan hanya bisa menyaksikan darah memasuki tubuhnya. Dimurnikan untukku. Leluhur tua api terbakar menepuk kepala Murong Yu dengan tangan besar, dan kekuatan puncak alam keberuntungan mengalir deras dengan panik, dan mulai membantu Murong Yu memurnikan darah. Karena dia bersiap untuk merebut rumahnya, leluhur tua api terbakar bekerja sangat keras untuk menghilangkan semua kotoran. Pada akhirnya, hanya kekuatan paling murni yang mengalir ke meridian Murong Yu, meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Murong Yu meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, dia telah mencapai puncak alam udara campuran, setengah langkah di alam cahaya Wu. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu akan segera menerobos ke alam Yu Guang. Bahkan dengan bantuan leluhur api terbakar, dia dapat segera mencapai puncak alam semesta. Untuk peningkatan kekuatan, Murong Yu secara alami tidak menolak. Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk peningkatan. Karena begitu naik, dia tidak dapat memasuki Sekte Matahari. Murid-murid yang direkrut oleh Sekte Matahari hanya dapat berada di bawah alam semesta. Bahkan jika seseorang yang mencapai alam semesta dapat menjadi murid Sekte Matahari, ia tidak dapat menjadi murid inti. Tanpa dapat menjadi murid inti, ia tidak akan memiliki kualifikasi apapun untuk bersaing memperebutkan pemimpin guru matahari di masa mendatang. Penguasa matahari, Murong Yu harus menjadi penguasa tata surya. Hanya dengan cara itu ia dapat melindungi keluarganya dan bahkan sekte kekacauan suci dengan lebih baik. Oleh karena itu, Murong Yu mengatupkan giginya, ia tidak akan pernah dapat menerobos. Selama ia tidak mencapai penghalang alam, maka alam tidak akan menerobos. Alam itu tidak dapat ditembus, tetapi sejumlah besar kekuatan terus mengalir ke tubuhnya, akhirnya terakumulasi di meridiannya, dan meridiannya akan meledak dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu pasti akan meledak dan mati. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Murong Yu, dan itu juga sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh leluhur api pembakaran. Dia akhirnya menunggu Murong Yu, tetapi bisakah dia menyia-nyiakan tubuh ini? Selain itu, Murong Yu telah menyapu bersih kekuatan jiwa dan cairan kekacauan primal yang ditinggalkannya.
Bahkan jika dia menemukan tubuh yang cocok lagi, dia tidak memiliki kekuatan jiwa dan esensi kacau untuk meningkatkan jiwa dan alam fisik lawan. Nak, kau mencari kematian. Leluhur api akhirnya marah. Roh yang besar dan tak tertandingi itu menyerbu ke dalam tubuh Murong Yu, dan itu benar-benar mulai menggerakkan kekuatan dalam tubuh Murong Yu untuk mulai menghantam penghalang alam. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, ia tidak dapat menemukan penghalang alam milik Murong Yu. Lepaskan segel kekuatanku, kalau tidak aku lebih baik mati daripada menyerah. Mata Murong Yu memerah dan meraung dengan ganas, urat nadinya pecah. Kematian, Murong Yu tidak akan benar-benar mati, bagaimanapun, masih ada kesempatan untuk Phoenix Nirvana. Selain itu, bahkan jika Murong Yu memilih untuk mati, ia tidak ingin jiwanya ditelan oleh leluhur api yang membara, dan tubuhnya diambil. Dengan cara itu, ia bukanlah dirinya. Leluhur api yang membara meraung, suaranya penuh dengan kemarahan yang tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya ia melihat situasi ini di mana ia tidak dapat dengan paksa meningkatkan alamnya. Sebenarnya, pada awalnya, ketika dia melihat pikiran ilahi leluhur tua Fen Huo mengalir ke dalam tubuhnya, membantunya mencapai penghalang alam, Murong Yu juga terkejut, karena takut leluhur Fen Huo akan berhasil. Namun, apa yang terjadi kemudian adalah kejutan baginya. Bagaimanapun, Murong Yu dapat melihat penghalang alamnya, dan selama dia mau, kekuatan ini dapat langsung menembus penghalang alamnya. Namun, mengapa leluhur pembakaran tidak dapat melihatnya? Hanya ada satu alasan, dan itu karena hubungan, catatan surgawi yang kacau. Saat dia berada di alam suci, catatan tubuh surgawi yang kacau telah selesai. Namun, catatan surgawi yang kacau, setelah Dzogchen tidak berarti bahwa tidak perlu berkultivasi. Namun, untuk terus berlatih. Hanya dengan terus berlatih, seseorang dapat melihat penghalang alam, menerobos penghalang alam, dan mencapai alam yang lebih tinggi. Murong Yu tidak pernah tahu sebelumnya, berpikir bahwa orang lain dapat melihat penghalangnya. Namun, dari leluhur pembakaran, dia tahu bahwa hanya dia sendiri yang dapat melihat penghalang alamnya. Dengan kata lain, jika Murong Yu bersedia, bakat lain dapat melihat setelah dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan penghalangnya. Karena leluhur tua Burning tidak dapat melihat penghalang alamnya, segalanya akan lebih mudah ditangani. Leluhur Burning segera melepaskan penghalang alam Murong Yu. Namun, kesadaran ilahinya yang sangat besar masih menyelimuti tubuh Murong Yu. Selama Murong Yu memiliki perubahan, dia dapat mengendalikan Murong Yu lagi untuk pertama kalinya. Di aula ini, leluhur Burning Fire adalah tuannya, dan Murong Yu tidak bisa terbang bahkan dengan sayap. Bergemuruh, setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Murong Yu mulai mengalirkan kekuatannya dengan panik, menekan semua kekuatan itu dan memasuki tubuhnya. Meskipun ketika dia berendam dalam Primal Chaos Liquid, tubuh fisiknya telah mencapai puncak alam hampa. Chaos Yuan-nya juga membersihkan banyak kotoran di tubuhnya. Namun, kotoran daging di alam ini masih sangat banyak. Oleh karena itu, di bawah tekanan yang kuat, lebih banyak kotoran di tubuh Murong Yu yang terbuang. Pada saat yang sama, daging dan tulang Murong Yu menjadi lebih padat. Karena terus-menerus dipadatkan, ia menjadi semakin padat. Hasilnya adalah tubuh Murong Yu akan menjadi semakin kuat. Itu juga tubuh fisik yang telah mencapai puncak alam udara campuran, tetapi semakin padat tubuh fisiknya, semakin kuat kekuatan fisik yang dikeluarkannya. Dan pertahanan tubuh fisiknya akan menjadi semakin kuat. Kotoran terus-menerus dibuang, tulang, daging, dan darah terus-menerus dipadatkan. Dengan demikian, pemandangan aneh terjadi. Meskipun Murong Yu tidak tinggi dan tegap, tetapi setidaknya tinggi normalnya mulai berangsur-angsur militer. Menyusut, seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin mengecil. Dan yang paling aneh adalah wajahnya juga menjadi lebih muda. 18, 16, atau 17 tahun. Pada akhirnya, Murong Yu benar-benar berubah menjadi penampilannya yang berusia 15 atau 16 tahun. Benar-benar lebih muda. Hal ini membuat leluhur tua Fen Huo tercengang, bahkan Murong Yu sedikit tertekan. Namun, dia tidak bisa berhenti, dia hanya bisa terus menekan dagingnya. Karena Patriark Api Pembakaran masih membutuhkan banyak kekuatan. Apakah bajingan ini ingin mengubah Murong Yu sepenuhnya menjadi bayi? Tentu saja dia ingin mengangkat tubuh fisik Murong Yu ke tingkat yang lebih kuat dan lebih tinggi. Namun, karena tidak ada terobosan dalam ranah kultivasi, tubuh fisik Murong Yu tidak pernah bisa menerobos. Namun, yang membuat Murong Yu yakin adalah bahwa meskipun tubuh fisiknya terus mengeras, dia tidak akan terus menyusut lagi. Jika tidak, jika Anda benar-benar menjadi bayi kecil, Anda akan malu. Namun, pemadatan tubuh fisik juga memiliki batasnya. Segera Murong Yu mencapai batasnya. Pada saat ini, tubuh fisiknya masih merupakan puncak dari ranah udara campuran. Namun, intensitasnya sudah sebanding dengan elemen tingkat alam cahaya Yuguang. Bahkan ahli alam cahaya Yuguang tingkat menengah pun hampir tidak dapat menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping. Auzu.com. Selain itu, Murong Yu juga memusatkan banyak kekuatan pada setiap inci tubuhnya. Kekuatan ini akan dilepaskan secara perlahan seiring dengan peningkatan kekuatan Murong Yu, dan akan mendorong tubuh Murong Yu secara bertahap menjadi lebih kuat. Jiwa puncak alam reinkarnasi sebanding dengan tubuh fisik alam Yuguang dan alam-alam udara campuran.
Meskipun masih terlalu rendah, ia dapat dikembalikan ke puncak alam keberuntungan atau bahkan alam keberuntungan setelah periode latihan. Leluhur api terbakar berseri-seri dengan gembira. Sebelum suaranya jatuh, jiwanya yang tersisa telah berubah menjadi aliran cahaya, bergegas ke ruang jiwa Murongyu dalam satu gerakan. Apa ini? Setelah melihat bola jiwa besar di ruang jiwa Murongyu, leluhur api terbakar langsung tertekan. Ia bisa mendapatkan banyak kekuatan jiwa, yang menunjukkan bahwa ia juga memiliki pemahaman tertentu tentang biksu jiwa. Namun, ia belum pernah mendengar bola jiwa seperti itu muncul di ruang jiwa biksu jiwa. Tidak heran sejumlah besar kekuatan jiwa memungkinkan Murongyu naik ke puncak alam reinkarnasi. Saya khawatir sebagian besar kekuatan jiwa terkondensasi ke dalam bola jiwa ini, bukan? Leluhur terbakar berpikir dalam hatinya, tetapi seluruh orang telah bergegas ke bola jiwa. Karena dia melihat jiwa Murongyu duduk bersila di atas bola jiwa, berkultivasi. Dia hanya perlu menelan jiwa Murongyu, dan jiwanya hampir dapat dipulihkan ke puncaknya. Apa yang kamu lakukan? Jiwa Murongyu menunjukkan kepanikan ketika dia melihat jiwa leluhur api yang terbakar dibantai. Leluhur tua Fenhuo menyeringai dan tidak berbicara, dan menelan jiwa Murongyu dengan mulut besar. Namun, wajahnya tiba-tiba berubah di saat berikutnya. Boom! Suara keras yang mengguncang bumi menyebar dengan keras dari jiwa leluhur tua yang terbakar. Kekuatan yang mengerikan bahkan merobek sebagian jiwa leluhur tua yang terbakar. Jiwa leluhur api yang terbakar, yang awalnya adalah jiwa sisa, menjadi semakin bobrok dan lemah. Bajingan, beraninya kamu meledakkan jiwamu. Leluhur tua terbakar marah. Saat ini dia sudah terluka parah. Dan dia tidak pernah menyangka Murongyu begitu kejam, meledakkan jiwanya. Pemakan jiwa, melahapnya untukku. Pada saat ini, raungan keras terdengar di seluruh ruang jiwa. Pada saat ini, bola jiwa tempat jiwa leluhur api pembakaran tiba-tiba berubah. Serangkaian kekuatan melahap yang mengerikan meletus dengan liar dari bola jiwa, langsung menelan jiwa leluhur api pembakaran, dan menelannya dengan liar. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa itu berubah menjadi pisau, pedang, dan alat-alat metal lainnya untuk meluncurkan serangan paling gila dan mengerikan pada jiwa leluhur api pembakaran. Leluhur tua pembakaran marah, bajingan kecil, kamu belum mati. Beraninya menipu leluhur tua saya, kamu benar-benar mencari kematian. Aku tidak akan mati jika kamu mati. Suara acuh tak acuh Murongyu bergema di ruang jiwa. Saat berbicara, kemampuan melahap dan menyerang bola jiwa menjadi semakin ganas, membunuh leluhur pembakaran dengan gila-gilaan, membuat leluhur pembakaran malu. Pada saat yang sama, luka leluhur pembakaran menjadi semakin serius. Bagaimana kamu melakukannya? Aku jelas telah menelan jiwamu, dan jiwamu jelas telah hancur berkeping-keping. Leluhur api pembakaran umumnya menahan serangan jiwa Murongyu, sambil meraung dan bertanya. Sebuah seringai datang, leluhur tua pembakaran. Kamu masih di puncak keberuntungan, bukankah kamu belum pernah mendengar tentang avatar? Klon, leluhur tua pembakaran menembakkan cahaya dingin yang mengerikan di matanya, jiwamu benar-benar dapat dikloning. Itu benar, jiwa Murongyu yang telah ditelan oleh leluhur api pembakaran sebelumnya hanyalah klon jiwa Murongyu. Klon jiwa semacam ini, Murongyu telah bertemu ketika dia berada di alam suci. Pada saat itu, jiwanya terbelah menjadi naga sungguhan, Muronglong. Sebelumnya, setelah mengetahui bahwa leluhur api pembakaran akan melahap jiwanya dan merebut rumahnya. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Murongyu terbagi menjadi klon jiwa yang persis sama dengan jiwa yang sebenarnya. Jiwa ini tidak dapat dibedakan dari dewa jiwa dalam hal tingkat kekuatan. Namun tidak ada apapun dalam ingatan. Namun, jiwa utama Murongyu telah memasuki buku Hetu Luo sejak lama. Dengan cara ini, bahkan jika leluhur api terbakar menelan klon jiwa Murongyu dan merebut tubuh fisiknya, Murongyu tidak akan benar-benar mati. Dan akan ada kesempatan untuk menggunakan Hetu Luo Shu untuk melarikan diri langsung ke sini. Di masa depan, ia dapat memonsolidasikan kembali tubuh fisik yang baru, meskipun tidak sebagus tubuh fisik saat ini, tetapi ia masih dapat berkultivasi kembali. Namun, Murongyu tidak rela tubuhnya dirampok seperti ini. Oleh karena itu, setelah leluhur api terbakar menelan klon jiwanya dengan penuh semangat, Murongyu langsung meledakkan klon jiwa tersebut. Benar saja, leluhur api terbakar masih terpukul keras. Jiwa yang awalnya bobrok hampir hancur saat ini. Saat ini, Murongyu sudah memiliki kemampuan untuk melawannya. Leluhur Fenhuo, kau bisa menilai sendiri. Aku akan membantumu mewariskan warisanmu. Murongyu menyerang leluhur Fenhuo, sambil menggunakan kata-kata untuk merangsang pihak lain. Bajingan kecil, kau akan mati. Leluhur, aku pasti akan melahap jiwamu dan merebut tubuhmu. Lalu aku akan memanjakan wanita-wanitamu. Hahaha, leluhur api yang membara tertawa dan melawan. Berjuang, keras, melakukan segalanya secara ekstrim. Namun, bagaimanapun juga, Murongyu lah yang berbahaya untuk sementara waktu. Karena apa yang disebut satu langkah itu salah, setelah leluhur api yang membara menelan klon jiwa Murongyu, nasibnya hancur. Namun, binatang buas yang terperangkap itu masih bertarung, apalagi leluhur api terbakar yang pernah menjadi puncak alam keberuntungan. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengakui kekalahan, dibunuh oleh Murongyu, dan bahkan ditelan oleh jiwa Murongyu.
Mendapatkan warisannya, leluhur yang terbakar membenci dalam hatinya. Jika jiwanya tidak terkoyak dan hanya jiwa yang tersisa, Murong Yu pasti sudah terbunuh sejak lama. Jika bukan karena dia hanya seberkas jiwa yang tersisa, dia akan menawarkan senjata elementer yang kuat untuk menyerang atau bertahan. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hanya jiwa yang tersisa, tidak dapat membawa peralatan elementer apapun. Selain itu, semua peralatan elementer dan pilnya telah dikumpulkan oleh Murong Yu. Awalnya, leluhur yang terbakar melakukan ini dengan sengaja. Bagaimanapun, setelah Murong Yu mengambil rumah itu, dia dibawa pergi olehnya. Bukankah dia telah berubah kembali menjadi miliknya sendiri? Dan dia tidak perlu menyerang. Namun, yang tidak dia duga adalah tulang Murong Yu terlalu sulit untuk dikunyah. Tidak hanya tidak dapat dimakan, tetapi sebaliknya, itu dalam bahaya jatuh sepenuhnya. Selain itu, leluhur api yang terbakar sendiri bukanlah seorang biksu jiwa, jadi hampir tidak ada keterampilan tempur dan serangan terhadap jiwa. Hanya mengandalkan kekuatan jiwa yang kuat untuk menyerang. Namun, semua itu tidak berguna bagi Murong Yu. Setelah melalui masa pergumulan hidup dan mati, jiwa leluhur api pembakar menjadi semakin lemah. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati. Tidak apa-apa jika dia mati, dia memang sudah mati. Namun, setelah dia mati, dia akan menjadi Murong Yu. Murong Yu menelan jiwanya, yang mungkin akan membuat Murong Yu semakin kuat. Bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu ke atas. Melihat bahwa dia tidak berdaya untuk kembali ke langit, leluhur api pembakar merasa kejam di dalam hatinya. Mulai meningkatkan kekuatannya, dan meledakkan dirinya sendiri seperti klon jiwa Murong Yu. Meskipun jiwa utama Murong Yu tidak ada di sini, selama ruang jiwa Murong Yu dan bola jiwa ini diledakkan, di mana jiwa Murong Yu akan tinggal di masa depan. Tubuh ini juga hancur, karena leluhurnya api pembakar tidak bisa mendapatkan sesuatu, orang lain seharusnya tidak memikirkannya. Fen Huo, apakah kamu ingin meledak? Saat leluhur Fen Huo meningkatkan kekuatannya dan hendak meledak, suara ketakutan Murong Yu terdengar dengan keras. Mendengarkan suara kaget dan marah dari Murong Yu, Fen Huo tidak bisa menahan perasaan sedikit bahagia di dalam hatinya. Namun, dia segera bereaksi. Dia terlalu tidak menjanjikan, tetapi dia berada di puncak alam keberuntungan. Sekarang dia merasa bahagia karena kemarahan Murong Yu. Dan ini karena dia ingin meledakkan jiwanya. Ini terlalu bejat, bukan? Namun, tidak mungkin. Dia pernah mati sebelumnya, dan dia merancang ini dengan kaget sebelum dia meninggal, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berdaya. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kejauhan. Di antara kilat dan api, bayangan gelap telah melesat melewati jiwa Burning. Engah, leluhur api pembakaran merasakan sakit yang tajam. Pada saat yang sama, mereka yang terus-menerus meningkatkan kekuatan mereka tiba-tiba mandek, dan kemudian berhenti. Bahkan pada akhirnya, itu lebih seperti bola yang putus asa, dan semuanya dilampiaskan. Bajingan kecil, apakah kamu ingin aku? Leluhur tua Fen Huo berteriak lagi dengan terkejut dan marah, dan ekspresinya sangat luar biasa sekarang. Awalnya, dia tampaknya telah memakan kelezatan tertinggi, tetapi setelah memakan setengahnya, dia menemukan bahwa dia telah memakan seekor lalat. Bagaimana denganmu jika kamu hanya Yin? Denganku, kamu bahkan tidak bisa meledakkan dirimu sendiri. Suara acuh tak acuh Murong Yu datang. Pada saat yang sama, bola jiwa berputar lebih kuat, menelan dan merampas kekuatan api yang menyala lebih cepat. Terlebih lagi, kali ini adalah pecahan senjata yang menebas jiwa Burning Huo, dan langsung mengiris jiwa Burning menjadi dua bagian. Di bawah serangan Murong Yu, kekuatan jiwanya memisahkan dua bagian jiwa yang terbakar uang pangkat asteris spiritual. Pecahan senjata terus menyerang. Kekuatan leluhur api pembakar saat ini tidak dapat lagi menahan serangan pecahan senjata. Akibatnya, ia terbelah menjadi beberapa bagian dengan buruk, dan pada akhirnya semuanya ditelan oleh Murong Yu. Bajingan kecil, suatu hari nanti kau akan berakhir sepertiku. Fen Huo akhirnya hanya meninggalkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian ia ditelan oleh Murong Yu. Jiwa Murong Yu kembali ke tubuhnya lagi. Pada saat yang sama ia menghela napas lega, matanya terbuka. Pada saat ini, ada ekspresi kebetulan di wajahnya. Kekuatan Fen Huo sangat mengerikan. Jika ia tidak terluka parah oleh klon jiwa peledak diri milik Murong Yu, tubuh fisik Murong Yu akan diambil. Namun, Murong Yu akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tubuh Murong Yu bergetar, dan ia menghilang di tempat. Di Hetuluosu, Murong Yu sudah duduk di tanah, memasuki kondisi kultivasi. Pada saat ini, ia sedang memurnikan jiwa api pembakar dengan seluruh kekuatannya. Dalam proses ini, ia terus-menerus meningkatkan ingatan api pembakar. Karena itu adalah jiwa yang tersisa, ingatan Burning tidak lengkap. Namun, setelah bagian terakhir disatukan, berbagai keterampilan dan teknik tempur penting Burning Fire dipulihkan oleh Murong Yu. Auzu.com. Namun, banyak aspek lain dari ingatan Burning yang hilang. Namun, Murong Yu telah memulihkan peristiwa bintang 4 Yuan tempat Murong Yu berada sekarang. Saat itu, Burning Fire adalah eksistensi teratas dari bintang 4 elemen ini, dan pembangkit tenaga listrik di puncak alam keberuntungan adalah salah satu orang paling kuat di dunia ini. Semuanya datang begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan.
Tiba-tiba muncul sebuah kekuatan yang mengerikan, menyelimuti seluruh Yuanxing. Sebagian besar orang bahkan belum bereaksi, mereka sudah dihabisi oleh kekuatan yang mengerikan itu. Sebagai salah satu eksistensi terkuat dari bintang 4 elemen ini, leluhur api terbakar bereaksi tepat waktu. Namun bagaimana dengan reaksinya? Dia sama sekali tidak bisa melarikan diri, atau tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kekuatan itu sangat mengerikan, dan langsung memusnahkan orang lain yang setingkat dengan leluhur api terbakar. Leluhur api terbakar akhirnya melarikan diri hanya setelah dia menghabiskan semua jenis harta, dan hanya secercah jiwa yang tersisa yang lolos. Dan dia terluka parah. Dalam kondisinya, dia bahkan tidak bisa memadatkan tubuhnya. Dan dia tidak bisa muncul di luar untuk waktu yang lama, jika tidak jiwanya akan semakin lemah dan akhirnya mati. Oleh karena itu, dia mengatur dojo pembakaran untuk menarik yang kuat untuk datang dan memfasilitasi kelahirannya kembali. Justru karena inilah Murong Yu membunuhnya. Jika tidak, jika dia adalah pembangkit tenaga alam keberuntungan umum, Murong Yu tidak akan bisa melarikan diri, apalagi memusnahkannya. Mengenai bencana aslinya, leluhur api terbakar berspekulasi bahwa ada makhluk tertinggi yang membunuh seluruh bintang 4 Yuan. Orang itu harus melampaui alam keberuntungan, dan merupakan eksistensi super di atas alam keberuntungan. Namun, hal yang paling kuat di tata surya adalah keberadaan alam keberuntungan puncak. Keadaan eksistensi apa yang lebih kuat dari alam keberuntungan puncak? Siapa orang itu? Mengapa Anda membunuh semua kultivator bintang 4 Yuan? Mengenai hal ini, leluhur api terbakar benar-benar bingung. Spekulasinya adalah bahwa pasti ada sesuatu di bintang 4 elemen ini yang telah menarik perhatian orang kuat itu. Apakah itu inti bintang? Murong Yu sedikit mengernyit. Hanya inti bintang yang dapat menarik perhatian makhluk di luar alam keberuntungan. Hanya saja bintang kuartener asli belum mendekati kematian. Mungkinkah makhluk tertinggi membunuh semua kultivator bintang kuartener untuk mempercepat kematian bintang kuartener? Jika pihak lain benar-benar ada di sini untuk inti bintang kuartener, apakah dia akan bergerak kali ini? Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri terbalik. Alam keberuntungan yang kuat sudah sangat menakutkan, jika ada keberadaan yang lebih menakutkan dari mereka, Murong Yu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah melarikan diri sejauh yang Anda bisa. Namun, ini semua adalah hal yang harus dikatakan, perhatian Murong Yu dengan cepat tertarik oleh jiwa Burning Fire. Meskipun Burning Fire bukanlah seorang biksu jiwa, jiwanya juga mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar. Setelah melahap jiwanya, jiwa Murong Yu akan segera menerobos. Akibatnya, ia jatuh ke dalam kultivasi, dan mulai menyerang alam jiwa dengan seluruh kekuatannya. Murong Yu, yang sedang berkultivasi, tidak menyadari bahwa saat ini, frekuensi kedipan Sleep Giok Sekte Matahari di tubuhnya telah melambat banyak, dan terkadang tidak ada cahaya yang berkedip selama berhari-hari. Jika Murong Yu melihat angka-angka di Sleep Giok saat ini, ia pasti akan terkejut. Jumlahnya awalnya melebihi 100 miliar, tetapi sekarang tinggal kurang dari 100 ribu. Dengan kata lain, hanya 100 ribu orang yang masih berjuang di atas bintang 4 elemen. Sebagian besar lainnya telah dipenggal atau diselamatkan oleh yang kuat dari Sekte Matahari, dan telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Matahari. Bintang 4 elemen, jauh di dalam tanah, Raja Haiti tampak malu dan bersembunyi di tempat yang telah dibukanya, dengan ekspresi muram, bajingan, tidak ada vitalitas antara langit dan bumi, tidak ada akhir kehidupan. Teruslah tinggal, aku akan diserang oleh kematian. Bajingan, mengapa semua orang lainnya belum mati? Raja Haiti sangat marah. Ketika pertama kali masuk ke sini, dia bertemu dengan beberapa binatang buas tingkat alam Yuguang. Setelah pertempuran hebat, dia akhirnya menyingkirkan binatang buas yang menakutkan itu dengan berbagai cara dan harta. Tetapi dia juga takut, jadi dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun, bahkan jika dia bersembunyi, binatang buas itu tidak membiarkannya pergi, dan dia akan tetap ditemukan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melarikan diri, dan kemudian mencari tempat untuk bersembunyi. Namun, setelah waktu yang lama, semua pil yang dibawanya telah habis. Sekarang bahkan tidak ada vitalitas antara langit dan bumi. Setelah semuanya mati, maka orang-orang mati ini akan menyerangnya, akhirnya mengubahnya menjadi semacam monster. Pada saat yang sama, banyak orang seperti Hai Tianwang. Sebenarnya, begitu banyak orang memasuki Yuanxing ini, mereka mencari tempat untuk bersembunyi. Bagaimanapun, Sekte Matahari tidak membiarkan mereka membunuh binatang buas, asalkan mereka selamat. Berhasil bertahan hingga 10.000 terakhir di bintang 4 tahun. Namun, meski begitu, orang-orang terus berjatuhan. Sekarang, selain memperhatikan lingkungan sekitar, Hai Tianwang dengan saksama melihat Sleep Giok di tangannya. Saat ini, angka yang ditampilkan oleh Sleep Giok itu kurang dari 50.000. Selama angka ini turun menjadi 10.000, dia dapat meninggalkan bintang hancur terkutuk ini, dan dia juga dapat menjadi murid Sekte Matahari. Murong Yu, sebaiknya kau tidak mati di bintang 4 elemen ini, karena aku sendiri yang akan membunuhmu. Hai Tianwang meraung muram, matanya penuh dengan kedengkian. Sementara Raja Haiti mengutuk Murong Yu, yang tidak jauh dari sana, perlahan membuka matanya.
Terobosan, jiwa tingkat ruang udara, jiwa tingkat ruang udara. Murong Yu dapat merasakan betapa besarnya jarak antara jiwa tingkat ruang udara dan jiwa puncak reinkarnasi. Jaraknya setidaknya 10.000 kali lipat. Awalnya, Murong Yu memiliki kekuatan untuk melintasi alam yang luas, dan puncak alam udara campuran sudah cukup untuk melawan para leluhur alam semesta tingkat tinggi. Kali ini, leluhur api pembakaran membuat tubuh fisiknya lebih kuat dan jiwanya bergegas dari alam semesta ke alam kosong dalam satu gerakan. Pada saat ini, Murong Yu yakin bahwa bahkan para leluhur dari 6 alam keberuntungan setengah langkah di dunia laut surgawi dan seni bela diri surgawi lainnya, dia pasti akan memenggal kepala mereka. Hanya butuh beberapa tahun bagi Murong Yu untuk tumbuh dari seekor semut menjadi leluhur yang sebanding dengan alam keberuntungan setengah langkah. Pada saat ini, kepercayaan diri Murong Yu meroket, dan dia ingin kembali ke dunia Tianwu sekarang, dan kemudian membunuh 6 leluhur alam keberuntungan setengah langkah. 6 orang tua itu hampir membunuhnya dalam satu klik. Namun, meskipun kekuatan Murong Yu meningkat, dia dapat merasakan lebih jelas titik teleportasi tempat dia tinggal di dunia Tianwu. Namun, masih belum cukup untuk ditransmisikan. Dan sekarang inti bintang akan segera lahir, Murong Yu tidak akan pergi saat ini apapun yang terjadi. Namun, meskipun kekuatannya telah meroket lagi, dia masih sedikit enggan untuk menghadapi pembangkit tenaga alam keberuntungan yang sebenarnya. Terlebih lagi, mungkin ada keberadaan tertinggi di luar alam ciptaan pada saat itu. Langit dan bumi tidak memiliki vitalitas sama sekali, seluruh dunia penuh dengan energi kematian yang tak tertandingi. Saya khawatir bintang 4 elemen ini akan segera mati sepenuhnya. Murong Yu meninggalkan dojo pembakaran dengan sebuah pikiran. Namun, ketika dia muncul di luar dan melihat kematian dunia, dia terkejut. Seharusnya tidak terlambat, kamu harus meninggalkan bintang 4 elemen ini terlebih dahulu. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sudah membuka sosoknya, dan terbang menuju langit berbintang. Dalam prosesnya, dia mengeluarkan slip giok dari guru matahari dan melihatnya. Senyum segera muncul di wajahnya. Termasuk dia, masih ada 10.000 orang di dalam slip giok itu. Tidak lebih, tidak kurang, pas. Dengan kata lain, bahkan jika dia meninggalkan bintang kuartener saat ini, dia akan dianggap sebagai murid resmi Sekte Matahari. Karena Sekte Matahari telah mencatat semua informasinya, termasuk 10.000. Pada saat ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, dan langsung meraih Murong Yu. Murong Yu sedikit terkejut, dan ketika dia hendak bereaksi, sebuah suara keras terdengar di telinganya, "Kamu tidak perlu khawatir, aku adalah tetua Sekte Matahari. Aku akan menarikmu keluar sekarang." Orang kuat dari Sekte Matahari. Murong Yu merasa lega dan menyerah. Seketika, dia ditangkap oleh tangan besar itu, lalu dengan cepat meninggalkan bintang 4 elemen yang sekarat itu. Selama proses ini, Murong Yu dengan hati-hati memeriksa alam tersembunyinya lagi, dan menemukan bahwa tidak ada yang salah sebelum dia merasa lega. Alam jiwa ditekan olehnya ke penguasa alam, dan basis kultivasinya masih merupakan alam udara campuran tingkat kelima. Bagaimana dengan tubuh fisiknya? Murong Yu tidak menekannya, ini tidak mudah disembunyikan. Selain itu, orang lain pada dasarnya tidak dapat melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh fisiknya, hanya ketika dia menyerang. Ketika Murong Yu turun ke bumi lagi, dia telah bergerak jauh dari bintang 4 elemen asli dan muncul di planet tak berawak di kejauhan. Pada saat yang sama ketika Murong Yu muncul, banyak orang ditangkap begitu saja oleh orang-orang kuat dari Sekte Matahari Pangkat, dan foto-foto tercepat diambil. Setelah beberapa saat, 10.000 orang berkumpul di sini. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia melihat bahwa 6 Raja Surgawi dan 4 penjuru serta 8 teratas di dunia Tianwu semuanya ada di sini. Selain dirinya, 15 orang di dunia Tianwu menjadi murid Sekte Matahari kali ini. Kemungkinan 15%, kemungkinan yang begitu tinggi, mungkin termasuk yang terbaik di antara semua planet. Namun, selain mereka, tidak ada satupun kuda hitam dan 36 putra Tianwu yang muncul di sini. Saya tidak tahu apakah mereka semua jatuh pada bintang 4 Yuan atau alasan diskualifikasi mereka sudah lama. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Ketika Murong Yu melihat Hai Tianwang dan yang lainnya, Hai Tianwang dan yang lainnya juga melihatnya dengan penuh perasaan. Untungnya, perempat final dari 4 distrik membuat Murong Yu sedikit tersenyum dan mengangguk. Namun wajah ke-6 Raja Surgawi tidak cantik. Terutama Raja Haiti, dia menatap Murong Yu dengan tatapan pahit, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Dalam hal ini, Murong Yu langsung memilih untuk mengabaikannya. Di matanya, dia tidak pernah menganggap Hai Tianwang dan yang lainnya sebagai pesaing, mereka paling banter adalah salah satu batu loncatannya. Terutama sekarang, dia dapat menekan maut Hai Tianwang dan yang lainnya hanya dengan satu jari. Mereka telah sepenuhnya kehilangan kualifikasi untuk menjadi lawan Murong Yu. Baiklah, kalian semua bertahan dengan sukses. Tidak peduli metode apa yang kalian gunakan untuk bertahan, kegigihan adalah kemenangan. Sejak saat itu, kalian adalah murid resmi Sekte Matahari. Seorang pria parubaya muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya dari udara tipis. Di depan orang itu, setelah melirik semua orang, dia berkata dengan samar. Mendengar ini, banyak murid yang tidak bisa menahan napas lega.
Setelah bertahan sampai sekarang, mereka akhirnya keluar. Sejak saat itu, mereka telah menyelam ke pintu naga. Lain kali, kalian akan bergerak bebas di planet ini. Tapi ingat satu hal, kalian tidak boleh meninggalkan planet ini, atau kalian akan diusir oleh Sekte Matahari. Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi dingin dan tubuhnya bergoyang. Menghilang di tempat. Auzu.com, apa-apaan ini? Bukankah aku harus kembali ke Guru Matahari sekarang? Seorang murid mengeluh. Setelah bintang 4 elemen yang berbahaya mengambil risiko, itu telah membuat mereka kelelahan. Sekarang, mereka hanya ingin tidur dengan tenang. Awalnya Murongyu khawatir apakah pembangkit tenaga listrik Sekte Matahari akan membawa mereka dan pergi dari sini dengan cepat, dan dia sangat gembira ketika mendengarnya. Selama dia tidak segera pergi dari sini, dia masih memiliki kesempatan untuk merebut inti bintang yang akan segera lahir. Tepat saat dia hendak pergi, keenam Raja Haiti telah muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Murongyu, aku sangat senang kau bertahan. Karena hidupmu adalah milikku. Suatu hari, aku akan menghabisimu sendiri. Raja Haiti berkata kepada Murongyu dengan ekspresi getir. Murongyu melirik pihak lain dengan samar, hanya mengucapkan 4 kata, lalu berjalan pergi, dia kalah. Wajah Raja Haiti membiru, dan ekspresinya sangat ganas. Kalah dari Murongyu adalah aib seumur hidupnya. Namun, dia tidak bergerak. Meskipun Sekte Matahari tidak menjelaskan bahwa mereka bertarung secara pribadi, tetapi sekarang situasinya tidak jelas, dia tetap tidak berani melakukan apapun. Kalau tidak, akan menjadi tragedi jika diusir oleh Sekte Matahari. Ledakan. Pada saat ini, suara keras dan mengguncang bumi datang dari langit berbintang yang jauh. Setelah suara itu, gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Ledakan, ledakan, ledakan. 10.000 orang telah terhempas oleh gelombang kejut yang mengerikan itu bahkan tanpa waktu untuk bereaksi. Satu persatu berseru dan jatuh ke tanah di kejauhan. Apakah planet itu benar-benar mati? Murongyu tidak terhempas oleh gelombang kejut itu. Bagaimanapun, planet ini berada pada jarak tertentu dari bintang 4 elemen. Gelombang kejut yang menerjang ke sini tidak terlalu kuat, jika tidak, Haiti Wang dan yang lainnya pasti akan dibombardir dan dibunuh untuk pertama kalinya. Mengikuti suara itu, Murongyu melihat cahaya yang menyilaukan dan menyilaukan meledak dari langit berbintang yang jauh. Bintang 4 elemen besar yang awalnya tergantung di langit berbintang yang tak berujung kini telah menghilang. Bahkan planet-planet besar di sekitar bintang kuartener menghilang tanpa jejak. Planet-planet atau bintang-bintang dasar ini mungkin hancur oleh gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan bintang 4 elemen. Ledakan. Pada saat ini, suara keras dan menggetarkan bumi terdengar lagi. Gendang telinga orang-orang yang terkena dampak suara mengerikan itu langsung hancur, dan masing-masing dari 7 lubang berdarah. Melihat masa lalu dari jauh, tangan-tangan kuat yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di kehampaan, saling membombardir. Sebenarnya, ada orang-orang kuat dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Bagaimana situasinya? Banyak orang dengan keadaan yang tidak diketahui terkejut, mereka semua melihat pertempuran di kejauhan dengan ekspresi ketakutan. Meskipun mereka berjauhan, aura mengerikan dari tangan-tangan besar itu masih membuat jiwa mereka gemetar. Apakah itu serangan dari alam keberuntungan yang kuat? Sementara semua orang terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Mereka bersaing untuk mendapatkan inti bintang. Hati Murongyu tergerak, dan dia menghilang di tempat dengan goyangan sosoknya. Pada saat ini, mata semua orang tertarik oleh pertempuran di kejauhan, dan tidak ada yang menyadari hilangnya Murongyu yang tiba-tiba. Murongyu menyembunyikan sosoknya, mengorbankan Hetuluoshu dan mengubahnya menjadi baju perang untuk dikenakan padanya. Pada saat yang sama, dia telah berkembang dan dengan cepat bergegas ke langit berbintang yang tak berujung, dan terbang menuju tempat pertempuran di depan. Bergemuruh, gelombang kekuatan yang mengerikan dan suara keras terus berlalu, dan planet-planet di sekitarnya yang terkena dampak terus hancur berkeping-keping. Bahkan kekosongan langit berbintang hancur. Ini adalah kekuatan yang mengerikan dari yang kuat di alam keberuntungan. Namun, berapa banyak orang yang bertarung dan siapa mereka? Murongyu tidak tahu, karena dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa mendekati medan perang. Bahkan pikiran dewa tidak dapat menjangkau. Sebelum pikiran dewanya mendekat, dia sudah hancur oleh akibat dari kekuatan yang mengerikan itu. Murongyu tidak bisa menahan senyum meremehkan dirinya sendiri. Awalnya mengira dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan bagian dari kue sekarang, tetapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Dia masih terlalu percaya diri. Kepercayaan diri yang berlebihan adalah kesombongan. Namun, meski begitu, Murongyu tidak langsung pergi, tetapi menyaksikan pertempuran di depan dari jarak yang aman. Mungkinkah orang-orang ini akan kalah pada akhirnya? Dua anjing bertarung, bermainlah. Murongyu ingin menjadi nelayan ini. Aku hanya tidak tahu apakah ada makhluk tertinggi di luar level alam ciptaan untuk memperjuangkannya. Atau, seperti mereka bersembunyi di kejauhan, menyaksikan pertempuran di depan. Pada saat terakhir, mereka muncul dan menyambar, meninggalkan inti bintang dengan cepat. Melihat pertempuran di depan, Murongyu berpikir, "Hah, apa itu?" Pupil mata Murongyu tiba-tiba mengecil. Karena ia melihat pita hitam melesat dari arah perang yang jauh dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia.
Hati Murong Yu tiba-tiba dipenuhi dengan aura yang kuat dan berbahaya. Mungkinkah seorang pria kuat tertentu menemukan diri yang tersembunyi? Jantung Murong Yu melonjak, dan kemudian dia akan bergegas ke He Tu Luoshu, dan kemudian melarikan diri. Meskipun dia kuat, dia belum menjadi lawan dari alam keberuntungan yang kuat. Oleh karena itu, setelah ditemukan oleh orang kuat di tingkat alam keberuntungan baik, dia hanya bisa melarikan diri. Tidak, meskipun pita ini mengandung aura mengerikan yang menghancurkan dunia, itu tampaknya bukan serangan oleh orang kuat. Itu tampaknya tidak diarahkan pada diri Anda sendiri. Mungkinkah itu, inti bintang? Tepat saat dia hendak memasuki He Tu Luoshu, ide absurd ini tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Justru karena ide absurd inilah Murong Yu berhenti terus memasuki He Tu Luoshu. Dan untuk waktu yang lama setelah itu, Murong Yu merasa bersyukur karena tidak langsung memasuki He Tu Luoshu kali ini. Kecepatan pita hitam itu sangat mengerikan, dan kekosongan terbakar dimanapun ia lewat, dan bahkan langsung hancur. Ada lolongan panjang, tajam, dan keras. Murong Yu mengalihkan pandangannya untuk melihat, dan menemukan bahwa itu adalah benda bulat seukuran bola kulit. Pada saat yang sama, napas yang familiar datang lebih jauh. Ini adalah aura inti bintang. Apakah ini benar-benar inti bintang dari bintang 4 elemen? Hati Murong Yu tergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bahkan karena begitu bersemangat, darah Murong Yu mendidih. Dia tidak asing dengan inti bintang. Belum lama ini, dia melahap kekuatan inti bintang yang tidak lengkap. Oleh karena itu, dia segera menentukan bahwa pita hitam ini adalah inti bintang. Inti bintang setelah kematian bintang Quartener. Meskipun saya tidak tahu mengapa inti bintang ini akan terbang ke sini. Tetapi sekarang adalah kesempatan, memberinya kesempatan untuk mengumpulkan inti bintang. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Namun, Murong Yu tidak terburu-buru maju, itu pasti mencari kematian. Inti bintang melesat dengan kecepatan yang sangat mengerikan, yang jauh lebih cepat daripada Murong Yu. Jika Murong Yu bergegas mengumpulkannya dengan terburu-buru, tubuh fisiknya dan bahkan seluruh jiwanya akan langsung dihancurkan menjadi debu oleh inti bintang, dan dia tidak bisa mati lagi. Karena inti bintang tidak dapat dikumpulkan dengan cara ini, bagaimana cara mengumpulkannya? Tidak ada waktu bagi Murong Yu untuk berpikir, karena inti bintang akan segera menyerbu di depannya. Selain itu, tidak jauh dari belakang, aura yang sangat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya juga menghancurkan kehampaan dan dengan cepat melesat. Agaknya orang-orang kuat itu juga bereaksi, dan mereka telah menyingkir ke sini. Ini bukan kabar baik. Jika Anda menunggu sampai mereka bergegas, apalagi mengumpulkan inti bintang, akan menyenangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. He Tu Luoshu, teriak Murong Yu dalam hatinya. Tiba-tiba, He Tu Luoshu, yang telah berubah menjadi baju perang dan dikenakan pada tubuh Murong Yu, segera berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan tubuh Murong Yu. Kemudian bangkit melawan angin, dan dengan cepat naik ke ukuran bukit. Pada saat yang sama, He Tu Luoshu juga membuka celah besar. Pada saat ini, inti bintang yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan menyerbu ke He Tu Luoshu di satu ujung. Boom! Seluruh He Tu Luoshu meledak dengan ganas, dan kerusakan yang meluap secara mengerikan langsung meledakkan pikiran Murong Yu. Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh dari langit berbintang yang tak berujung. Pada saat yang sama, 7 lubangnya semakin berdarah. Maju, BR lebih besar dari. Terlepas dari luka seriusnya, Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam He Tu Luoshu, lalu langsung mengaktifkan kemampuan transmisi He Tu Luoshu. Dengan suara, Swiss He Tu Luoshu menghilang di tempatnya. Tepat setelah Murong Yu menghilang, lebih dari 100 orang telah muncul di lokasi asli Murong Yu. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan aura yang mengerikan, dan kekosongan di sekitar dampaknya juga beriak. Semua ini adalah makhluk tertinggi di tingkat keberuntungan. Inti bintangnya hilang, alis banyak makhluk tertinggi di tingkat keberuntungan sedikit berkerut, dan tubuh mereka memancarkan aura berbahaya. Kembali ke asal, alam keberuntungan yang kuat berteriak dingin, dan kekuatan waktu meletus dari tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah gambar perlahan muncul tidak jauh di depannya. Dari Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke dalam He Tu Luoshu hingga berdarah dari 7 lubangnya, hingga He Tu Luoshu memasukkan inti bintang ke dalam yang asli dipulihkan. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan beruntung. Karena pemuda yang dilihat oleh banyak ahli alam keberuntungan bukanlah dia sama sekali. Murong Yu berpikir, dan mengubah penampilannya setelah meninggalkan planet tempat mereka beristirahat. Bahkan nafas jiwanya telah berubah. Auzu.com oleh karena itu, jika alam keberuntungan ini ingin memburu Murong Yu dengan ini, mereka tidak akan menemukan Murong Yu sama sekali. Namun, penampilan He Tu Luoshu tidak dapat diubah. Selama dia mengorbankan He Tu Luoshu di masa depan, dia pasti akan mengenali identitasnya jika dia terlihat oleh ahli alam keberuntungan ini. Dia benar-benar terluka oleh hantaman inti bintang. Aku khawatir orang ini tidak kuat. Selain kita, siapa lagi yang ada di langit berbintang ini? Orang kuat yang menggunakan jejak kembali ke aslinya menatap orang kuat lainnya. Berkata dengan suara muram, orang-orang kuat lainnya juga marah. Mereka memukulmu sampai mati, tetapi mereka tidak berpikir itu akan membuat orang lain sempurna. Terlebih lagi, kekuatan orang itu jelas tidak sebanding dengan mereka.
Ini membuat mereka semakin kesal. Bahkan jika inti bintang dikumpulkan, aku melihat bagaimana dia melarikan diri dari sini. Seorang yang kuat di alam keberuntungan berkata dengan suara dingin, dan pada saat yang sama dia sudah menembak. Kekuatan ruang angkasa yang mengerikan terus-menerus berosilasi keluar, dan mulai mencari dengan panik. Bahkan bagian kehampaan ini membeku. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mustahil untuk menemukan Murongyu. Pada saat ini, Murongyu telah berteleportasi kembali ke planet tempat mereka beristirahat. Di Hetuluoshu, Murongyu melihat ruang Hetuluoshu yang hancur, dengan senyum masam di wajahnya. Sebelum inti bintang menyerbu Hetuluoshu, sudah mustahil untuk melarikan diri dari sini. Namun, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kecepatan tingginya masih menghancurkan sebagian besar ruang di Hetuluoshu. Kerusakan yang meluap hampir membunuh Murongyu. Untungnya, inti bintang itu sendiri tidak memiliki kekuatan serangan, jika tidak, Murongyu pasti akan mati. Namun, meskipun demikian, ia terluka parah. Namun, di bawah aliran kekuatan hidup, kerusakannya dengan cepat kembali ke puncaknya. Selain itu, di bawah pemulihan Murongyu, ruang Hetuluoshu mulai pulih. Selama Murongyu baik-baik saja, Hetuluoshu pada akhirnya akan kembali ke keadaan puncaknya. Murong, apa yang terjadi tadi? Ruang ini tampaknya runtuh. Pergerakan tadi terlalu hebat, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya yang sedang berkultivasi terbangun. Pada saat ini, mereka telah muncul di samping Murongyu, menatap Murongyu dengan khawatir satu persatu. Murongyu menggelengkan kepalanya dan tertawa cepat, tidak apa-apa, baru saja menerima inti bintang. Sedikit lebih keras, sekarang tidak apa-apa, inti bintang. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak seru. Apa inti bintang alami mereka? Awalnya, inti bintang Murongyu rusak, tetapi sekarang ia mendapatkan inti bintang lain. Apakah nasib suami mereka benar-benar buruk? Bukannya keberuntungan itu melawan langit, tetapi semua ini adalah kerja keras Murongyu. Semua gadis mengetahuinya dengan baik. Melihat wajah para wanita, Murongyu tidak dapat menahan tawa, meskipun ada beberapa kecelakaan kali ini, ia tidak bekerja keras. Ia menceritakan pengalamannya selama periode waktu ini. Sekelompok besar makhluk tingkat alam keberuntungan. Bahkan ada makhluk tertinggi di luar alam keberuntungan. Zhao Ziqing dan yang lainnya tercengang. Anjing hitam besar itu bahkan lebih dilebih-lebihkan, dan kakinya sangat ketakutan sehingga dia akhirnya berbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Tidak apa-apa, mereka tidak akan menemukanku. Setelah Murongyu menghibur gadis-gadis itu sebentar, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang inti bintang 4 elemen. Kekuatan langit berbintang yang tak tertandingi keluar dari inti bintang, dan dampak dari kerumunan itu penuh dengan darah. Pupil mata Murongyu menyusut tajam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti bintang yang lengkap, dan itu juga merupakan inti dari bintang 4 elemen. Inti bintang ini memberinya perasaan yang sangat kuat. Setidaknya 100 juta kali inti bintang yang dia dapatkan dari Tuan Muda Yun. Apa konsep 100 juta kali? Dan ini adalah perkiraan konservatif Murongyu. Dia punya firasat bahwa jika dia menelan inti bintang ini sekarang, itu pasti akan meledak dalam sekejap. Kekuatan yang terkandung dalam inti bintang benar-benar mengerikan. Coba aku lihat. Lan KR mengambilnya dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada yang istimewa, kecuali bahwa dia tidak tertarik kecuali untuk memperlihatkan aura yang menakutkan, dan melemparkan inti bintang itu ke Zhao Ziqing. Kamu dapat melihat apapun yang kamu inginkan, tetapi jangan menelan inti bintang ini. Jika tidak, bahkan aku tidak akan dapat menyelamatkanmu. Perintah Murongyu, dan kemudian meninggalkan Hetuluoshu. Jika dia tidak pergi, dia akan menimbulkan kecurigaan dari Sekte Matahari. Itu akan melawannya saat itu. Benar saja, tepat setelah dia pergi, pikiran ilahi yang besar melewatinya, meliputi seluruh planet. Itu pasti Sekte Matahari atau orang-orang kuat lainnya di alam keberuntungan yang sedang memeriksa mereka. Murongyu diam-diam menyebutnya kebetulan, jika dia keluar nanti, orang-orang itu pasti akan dalam masalah jika mereka tidak menemukannya. Semua orang terkonsentrasi, siap untuk kembali ke Sekte Matahari. Sebuah suara suram terdengar di seluruh planet. Akibatnya, termasuk Murongyu dan yang lainnya, mereka dengan cepat berkumpul bersama. Pria parubaya yang muncul sebelumnya masihlah pria itu, tetapi orang kuat di level keberuntungan ini memiliki wajah yang muram, dan matanya memancarkan kemarahan yang mengerikan. Saya khawatir dia juga salah satu kekuatan terkuat di alam keberuntungan yang mengambil tindakan untuk merebut inti bintang. Tanpa diduga, inti bintang itu akan menjadi orang lain, yang membuatnya sangat marah. Murongyu mengetahuinya dengan baik, jadi dia tidak berbicara, tetapi berkumpul bersama dalam diam. Pada akhirnya, pria parubaya itu membawa mereka semua ke pagoda Tongtian, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke langit berbintang. Namun, banyak dari alam keberuntungan agung dari Sekte Matahari, serta kekuatan lainnya, tidak pergi, tetapi masih mencari di langit berbintang dalam upaya untuk menemukan Murongyu. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Murongyu telah meninggalkan langit berbintang yang jauh dan menuju ke Sekte Matahari.